Wah, ngomong-ngomong soal bencana, yang gue lihat di beberapa waktu terakhir ini, ternyata dampaknya besar banget ya, Wo. Tapi sebenarnya kondisi di lapangan gimana sih, Wo? Bencana di Aceh toh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu bukan cuma perihal soal banjir dan longsor, tapi ini tuh benar-benar bencana yang udah mengganggu ratusan ribu orang. Dari data 19 Desember 2025 aja, udah ada 537 ribu warga yang terdampak bencana ini, yang tersebar di 52 kabupaten kota. Kebayangkan lu dari jumlahnya sebanyak itu? Hah? Sebanyak itu yang ngungsi, Wo? Berarti rumah mereka pada rusak ya? Makanya mereka pada ngungsi. Bener toh, mereka itu bukan cuma kehilangan tempat tinggal rumah huniannya mereka, tapi mereka juga kehilangan akses ke fasilitas umum. Emang yang rusak apa aja dah, Wo? Jadi toh yang rusak itu tuh kayak jembatan, ruas jalan yang terputus, ratusan sekolah juga rusak, terus fasilitas kesehatan sempat agak berfungsi toh. Belum lagi tempat ibadah sama rumah warga tuh yang rusak, sebagian hilang entah kemana, hanyut. Itu tuh semua tersebar di 3 provinsi terdampak bencana ini toh. Separah ini ternyata dampaknya, Wo. Tapi kok pemerintah nggak naikin status jadi bencana nasional dah, Wo? Kenapa dah, Wo? Jadi gini toh, walaupun statusnya bukan bencana nasional, tapi pemerintah itu mengerahkan sumber daya nasionalnya secara besar-besaran. Negara itu agak butuh status toh, tapi mereka itu yang penting gimana masyarakatnya bisa selamat dan terpulih dari bencana ini toh. Ini fakta di lapangan. Ngomong-ngomong soal permen, maksudnya gimana sih tuh, men? Jadi gini toh, fokus utamanya dalam penanggulangan bencana ini tuh adalah keselamatan masyarakat. Dengan cara korban yang terdampak itu ditangani dengan cepat, disediakannya layanan kesehatan tuh serta dapur umum. Buat nanganin ini nih pastinya butuh tenaga dan personel yang banyak dan kuat toh. Kayak gini nih, nggak nanggung-nanggung, TNI itu udah menurunkan lebih dari 35.000 personilnya. Terus ada juga Polri yang udah menurunkan lebih dari 11.000 personilnya. Pengerahan personil ini tuh lengkap tuh dengan bantuan alutsista kayak helikopter, pesawat, dan ribuan relawan lainnya. Buset dah, sebanyak itu yang udah dikerahin, Wo. Itu mah bukan operasi kecil, tapi udah besar-besaran yang dilakuin sama pemerintah, Wo. Betul toh, ini tuh bukan operasi kecil tapi operasi gede-gedean dah yang dikerahin. Kayak gini nih toh, BNPB aja udah membuka 210 titik pengungsian dan ada lebih dari 1.100 relawan kesehatan yang disiagakan. Bahkan dari sisi keamanan, logistik, sampai layanan medis, negara tuh hadir untuk mengisi pos-pos yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Oh iya, ngomongin soal logistik, kebutuhan pangan pengungsi siapa yang nanganin, Wo? Jadi gini toh, selain dapur umum yang dibuat oleh simbol-simbol relawan, ternyata program MBG yang digagas oleh Pak Prabowo itu jadi garda terdepan juga tuh untuk memberikan makanan ke para korban yang terdampak. Maksudnya ente warga dikasih MBG gitu, Wo? Lalu gue jelasin ya toh, jadi program MBG itu dapurnya yang sering disebut SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu tuh jadi garda terdepan tuh di 3 provinsi yang terdampak bencana ini dengan menyediakan makanan siap santap untuk para saudara-saudara kita. Visioner juga ya, Wo, Pak Prabowo. Salut gua, Wo. FYI ya toh, ada sebanyak 323 dapur SPPG di wilayah terdampak dialihfungsikan jadi dapur umum toh. Rinciannya tuh ada 109 dapur di Aceh, ada 148 di Sumatera Utara, dan 66 dapur di Sumatera Barat. Ini tuh untuk memastikan para pengungsi tetap mendapatkan makanan layak dan bergizi. Mantep, ini baru yang gue demen penanggulan bencana. Satset, das-des, dar-der-dor. Semua dipikirin, Wo. Tapi ini kan butuh anggaran besar, Wo. Negara mampu nggak tuh, Wo? Ya mampu lah, toh pemerintah itu udah nyiapin anggaran yang cukup besar buat mengatasi bencana ini. Sampai bencana ini tuh warganya benar-benar pulih. Gak main-main toh, pemerintah itu nyiapin 60 triliun toh. Ternyata gede juga ya anggaran bencana ini, Wo. Tapi yang udah tersalurkan berapa, Wo? Kalau dana yang tersalurkan untuk warga terdampak tuh ada dana kemasyarakatan presiden sebesar 268 miliar. Terus BNPB sebesar 1,6 triliun. Ditambah adanya dukungan transport ke daerah hingga puluhan triliun untuk pemulihan di tahun 2025 dan 2026. Gak cukup sampai situ toh. Kemensos juga bakal ngasih santunan sebesar 15 juta untuk korban meninggal dan 5 juta buat korban luka. Ini tuh bukan sekedar angka, tapi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah bencana untuk memastikan masyarakat dalam keadaan aman. Dari semua langkah yang udah dilakuin pemerintah, Wo, apa yang udah kelihatan, Wo? Hasilnya nih udah mulai dirasakan sama masyarakat toh. Beberapa rumah sakit di Aceh tuh udah mulai beroperasi. Jalur darat utama yang tadi terputus udah mulai pulih, jembatan sudah kembali berfungsi, dan 81 jalan nasional di wilayah terdampak udah bisa digunakan kembali. Listrik juga udah mulai menyala di titik-titik terdampak. Hunian sementara untuk para korban bencana juga udah dibangun.
bantuan logistik nggak terputus, akses komunikasi juga udah mulai tersambung, infrastruktur serta fasilitas publik lainnya udah mulai dibangun kembali, bahkan perekonomian warga udah mulai kembali bangkit. Ini tuh bukti kalau kinerja di lapangan dalam penanggulangan bencana itu tuh beneran cepet tok. Jujur, gua akuin tindakannya emang beneran cepat wo. Nah, kalau ditarik garis besar ya, menurut lu pesan utamanya apa wo? Menurut gua walaupun saat ini pemulihannya belum selesai, tapi fakta di lapangan tuh pemerintah itu hadir nggak tinggal diam. Pemerintah itu hadir bersama masyarakat lainnya, saling bahu membahu membantu saudara kita yang terdampak toh. Bencana memang meninggalkan luka, tapi kehadiran dan kerja kolektif lama-lama itu akan memberikan harapan akan kehidupan kembali pulih. Ya, semoga ya wo pemulihan ini berlanjut dan warga bisa cepat kembali bangkit wo. Amin. Ini tuh semua tanggung jawab kita bersama toh. Jika semua elemen bersatu, kita harus yakin Indonesia tuh bisa menghadapi musibah ini semua dengan cepat dan tepat. Doa gue juga untuk para relawan baik dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, PLN, dan seluruh unsur yang udah kerja keras dari siang sampai malam. Semoga diberi kesehatan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa wo. Oh iya toh. Ada satu lagi nih. Stop narasi pecah belah. Sekarang waktunya kita semua untuk bersatu, bergotong royong, perkuat solidaritas untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kompak, bergerak, berdampak.